Untuk kodok sholat itu bagaimana Ustaz? Wajib atau tidak gitu ya? Yang wajib. Pengennya wajib nggak? Bagaimana diterima? Oke. Bukan yang tertinggal. Oh, babnya diterima atau tidak? Bagus. Pertanyaannya sudah pertanyaan sufi. Kalau pertanyaannya masih wajib apa enggak, itu masih fikih itu ya. Masih beban kayaknya. Saya kalau punya utang 10 tahun lalu, saya udah tinggalin. Masih wajib bayar nggak? Bener. Kita punya utang nih, utang duit sama orang. Kan udah lewat 10 tahun, berarti udah nggak lagi. Emang begitu? Ya. Kita punya utang sama orang, terus kita tengkar, baikan. Utangnya lunas nggak? Nggak ada. Utangnya utang, baikannya baikan. Apabila di masa lalu kita pernah melalaikan sholat, ya. Ini secara fikih dulu, wajib atau tidak? Ini ada dua imam yang berbeda, guru dan murid. Imam Syafi'i mengatakan wajib di qadha berdasarkan ayat dan hadis. Hadisnya adalah man nasiya anis shalah, ya. Siapa yang terlalaikan, lupa sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah di saat dia ingat. Ini hadis sahih. Berarti wajib mengqadha sholat. Nabi tertidur subuh, Nabi pernah tertidur sekali, bangunnya udah jam 7-an kalau jam kita. Lalu Nabi perintahkan Abu Bakar, Bilal untuk azan, qomat, sholat subuh, matahari sudah tinggi. Itu namanya qadha sholat subuh. Imam Malik juga sama. Bagi Imam Malik qadha. Bahkan Imam Malik tidak menganjurkan jamak. Tidak ada jamak dalam mazhab Malik, dalam pengertian yang umum ya. Tapi Imam Syafi'i berdasarkan dalil-dalil tadi, jadi imam ini nggak mungkin keluar dari dalil. Menganggap orang yang dulu meninggalkan sholatnya, dia kan masih muslim, kecuali dia tidak muslim, berarti dia sedang berhutang. Karena dia berhutang, mesti dia bayar sesanggupnya, tidak cukup dengan sholat sunat. Kenapa? Statusnya masih muslim, cuma muslim pendosa. Lain dengan muridnya Imam Ahmad. Bagi Imam Ahmad, orang kalau nggak sholat itu kafir. Jadi kalau dia tobat, hijrah, maka dia seperti orang baru lahir, tidak perlu mengqadha sholat. Pilih mana? Yang enak yang mana? Yang enak yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Yang Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Syafi'i? Imam Ahmad bilang gak usah qadha, Imam Syafi'i wajib qadha. Enakan mana? Hah? Bingung gak? Takut salah ya? Dulu saya kasih pertanyaan itu di Pekanbaru, mereka bilang, oh Imam Ahmad. Oke, kita tanya balik. Imam Ahmad bilang, kalau kamu tidak sholat, kamu kafir. Berarti kamu dulu kafir. Ibadah zakatmu, puasamu, berbuat baik orang tuamu, gak ada yang diterima, kafir. Gimana? Pilih Imam Ahmad. Imam Ahmad pakai dalil farqu bainana, perbedaan antara kita dan musyrikin as-shalah, salat. Dia pakai dalil itu. Tapi implikasinya kan gawat, Pak. Salat, puasa kan dulu masih puasa, atau dulu masih sedekah, masih berbuat ke orang tua, itu dihitung kafir oleh Imam Ahmad. Gimana? Mau? Yaudah tuh pakai aja mazhab itu. Aneh nggak mau. Imam Syafi'i ringan melonggarkan bab status akidahnya, status imannya dilonggarkan, tapi bab fikihnya dikencengkan. Ustadz, kita maunya yang gabungan, Tad. Dia masih beriman tapi nggak perlu qadha. Itu mazhab ente sendiri ya. Aneh nggak ikut. Qadha aja semampunya.
ya, qada semampunya. Diterima enggak? Ya diterima, enggak diterima itu urusan ketika sholat kolbunya terkoneksi enggak dengan Allah. Bukan lagi qada, kan kita tadi ini bukan qada. Tadi aja belum tentu diterima kok. Nah, kita berusaha agar ibadah itu bagus, bukan bagus zahirnya, tapi juga bagus batinnya. Usaha aja, nanti biarlah Allah yang menentukannya. Ya, usaha aja Pak. Ini pengurus usaha aja dakwah. Ntar tunggu aja nanti orang kalau udah istiqomah. Insya Allah nanti ada orang yang ngaji terus. Tidak semua masjid itu langsung rame. Ya, ya, sabar-sabar Pak pengurus ya. Tapi mohon maaf kalau saya belum bisa rutin ya. Ya. Buat aja kajian terus kalau bisa, temanya mulai kajiannya ngaji kitab kalau bisa. Sekarang itu zaman orang senang ngaji kitab hadis kah. Istiqomah dengan manhaj yang ahlus sunnah yang moderat, bukan ahlus sunnah yang ketat ya. Ngaku-ngaku ahlus sunnah itu biasanya. Nah. Istiqomah Pak, pasti nanti diomongin orang, dikata-katain orang. Itu dakwahnya Pak pengurus. Ya, kita buat pengajian pas sholat di depan, pas pengajian kabur, jangan makan hati Pak ya. Itu biasa itu ya. Saya kalau hitung-hitung makan hati, udah sering makan hati dari dulu ya.